Matahari telah terbenam. Kini, hari pun telah berganti dari siang menjadi malam. Tampak Renata tengah duduk di atas tempat tidur sembari memainkan handphonenya. Dia nampak begitu fokus menanggapi postingan love artis idolanya di beranda IG. Ganteng banget masa depanku, gumam Renata tersenyum sembari menatap foto seksi aktor Thailand kesukaannya. Renata tidak sadar, sejak beberapa menit yang lalu Aksa sudah duduk di sampingnya. Pria itu mengeraskan rahangnya setelah mendengar gumaman Renata barusan. Apa dia bilang? Masa depan. Lantas, iya apa? Masa lalu, gitu. Dasar genit. Ketus Aksa sembari mengambil handphone yang ada di tangan Renata. Mas balikin HP aku, rengek Renata. Kedua matanya nampak mulai berkaca-kaca. Entahlah, sekarang ia merasa dirinya mudah sensitif hanya karena hal-hal sepele. Ngapain sih kamu pakai liatin orang gak jelas kayak gini? Buang-buang kuota aja, ketus Aksa emosi. Aksa kemudian mengotak-atik handphone Renata, menghapus akun Instagram milik wanita itu, beserta aplikasi Instagramnya. Biarlah Renata marah nantinya, Aksa tak peduli. Itu lebih baik, asalkan Renata tidak bisa melihat pria-pria bermuka tepung itu lagi. Nih, Aksa mengembalikan handphone itu ke pangkuan Renata. Renata tersenyum senang. Namun, seketika senyumannya memudar ketika tidak mendapati adanya aplikasi Instagram di handphonenya. Mas, aplikasi Instagram aku kemana? Tanya Renata, menatap Aksa yang tengah memandanginya. Aku hapus, jawab Aksa santai. Renata terdiam sesaat. Setelah itu, ia langsung menangis histeris. Membuat Aksa langsung menutup kedua telinganya. Huak, kamu tegas, Mas. Aku benci sama kamu. Kamu jahat. Maki Renata memukul lengan kekar Aksa berkali-kali. Udah, gak usah nangis kayak gitu. Cengeng banget sih kamu, ujar Aksa mengusap air mata yang keluar dari mata Renata. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu harus balik. Renata menghentikan ucapannya saat mendengar handphonenya berdering. Menandakan ada seseorang yang menghubunginya. Biar aku yang angkat, ujar Aksa sembari mengambil handphone Renata. Ya, siapa ini? Tanya Aksa pada penelpon. Ini Mamah, Aksa penelpon itu menjawab. Mamah Ingrid. Iya, oh ya, Renatanya kemana? Aksa melirik Renata sekilas. Sedangkan Renata tampak diam menyimak. Ada kok, Mah. Kenapa emangnya? Mamah pengen ketemu kalian. Kalian udah lama gak berkunjung ke sini. Belum sempat Aksa berucap, Renata langsung mengambil handphone itu dari tangan Aksa. Membuat Aksa mendengus kesal. Mamah, Renata kangen banget sama Mamah, ujar Renata sendu. Mamah juga, sayang. Sayangnya Mamah gak bisa ke sana. Papa kamu lagi sakit. Apa? Papa lagi sakit. Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Udah agak membaik, kok. Cuma papa kamu belum diizinin pulang dari rumah sakit oleh dokter. Aku akan ke sana besok. Memang kamu sudah meminta izin pada Aksa? Belum, sih, tapi aku pasti bakalan ke sana sama Mas Aksa kok. Udah dulu ya Mah, aku mau bujuk Mas Aksa. Dulu, ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Renata kemudian meletakkan handphonenya ke atas nakas. Lalu, mengalihkan tatapannya ke arah Aksa. Mas kita ke Bandung ya, besok. Aku ingin jenguk papa. Papa aku lagi sakit, ujar Renata. Sayang, gak bisa. Mas, tolong, aku mau jenguk papa aku. Aku mau lihat kondisinya papa, keluh Renata menggenggam kedua tangan besar Aksa. Gak bisa, Renata. Tegas Aksa menatap Renata dengan tajam. Aksa sebenarnya tidak masalah jika mereka pergi ke Bandung berdua besok. Masalahnya, besok dirinya, banyak urusan penting di kantor dan Aksa tidak bisa meninggalkan urusannya itu. Mas, aku mohon. Lagi pula, kita kan bisa pergi berdua. Aku besok bakalan sibuk di kantor. Aku gak bisa ninggalin kerjaanku gitu aja. Ya udah, kalau gitu izinin aku pergi sendiri aja. Gak, kamu gak boleh pergi ke Bandung tanpa aku. Tapi papa aku di sana sedang sakit, Mas. Tolonglah kamu ngertiin aku. Aku ini masih seorang anak yang mempunyai kedua orang tua. Aku mempunyai kewajiban untuk memperhatikan mereka, memantau keadaan mereka. Kamu gak bisa bersikap egosi kayak gini. Renata mulai marah akan sikap Aksa. Sekali gak bisa, tetap gak bisa. Kamu sekarang adalah istri aku. Dan sepatutnya, kamu nurut sama aku. Tegas Aksa penuh penekanan. Iya, aku tahu itu. Tapi seenggaknya, kamu gak boleh larang aku buat menjenguk orang tuaku sendiri.
Mereka masih membutuhkanku, Mas. Aku gak peduli. Pokoknya, kamu gak boleh pergi kemanapun tanpa aku. Dasar suami egois, teriak Renata. Plak, Aksa menamparkan pipi kiri Renata dengan keras, sehingga wajah Renata langsung tertoleh ke samping kanan. Aksa tidak suka jika Renata berteriak seperti itu padanya. Jaga nada bicaramu itu, Renata. Aku ini suamimu. Gak sepantasnya kamu berteriak di depanku seperti itu. Kedua mata Renata nampak berkaca-kaca. Wanita itu memegang pipi kirinya yang memerah karena tamparan Aksa. Perih sekali rasanya. Aku gak akan bersikap kayak gini, kalau kamu ngertiin aku, Mas. Air mata bening itu merembes dari kedua pelupuk mata Renata. Terlalu menyakitkan saat mendapat perlakuan kasar dari orang yang dia cintai. Kamu yang gak ngertiin aku. Kamu selalu saja membangkangku, membantah setiap perkataanku, tidak pernah berubah. Aku hanya ingin mengunjungi orang tuaku, Mas. Apa salahnya? Aku sudah meminta izin baik-baik sama kamu, tapi kamu malah memarahi aku kayak gini. Aku gak akan bersikap kayak gini, kalau kamu ngertiin aku. Mas, air mata bening itu merembes dari kedua pelupuk mata Renata. Terlalu menyakitkan saat mendapat perlakuan kasar dari orang yang dia cintai. Kamu yang gak ngertiin aku. Kamu selalu saja membangkangku, membantah setiap perkataanku, tidak pernah berubah. Aku hanya ingin mengunjungi orang tuaku, Mas. Apa salahnya? Aku sudah meminta izin baik-baik sama kamu, tapi kamu malah memarahi aku kayak gini. Aku gak akan bersikap kayak gini kalau kamu nurut sama aku. Tolong kamu ngertiin posisi aku Renata, aku. Ngertiin apa, Mas? Selama ini aku selalu nurut sama kamu, tapi kamu gak pernah menghargai hal itu. Kamu selalu saja mengatakan kalau aku adalah istri yang pembangkang. Kamu harusnya sadar diri, Mas. Kamu, Plak, Aksa menamparkan pipi kiri Renata lagi. Kali ini tamparannya lebih keras daripada tadi. Renata langsung terdiam dengan sudut bibirnya yang sudah mengeluarkan darah. Tes, cairan burning itu langsung merembes dengan begitu banyaknya mengenai kedua pipi mulus Renata. Sejak tadi, kedua matanya memang sudah banyak menampung air mata akibat rasa sakit itu. Semuanya sakit, baik fisik maupun batin. Dasar istri durhaka, bentak Aksa dengan kilatan kemarahan yang ditunjukkan pada Renata. Aksa tidak merasa menyesal sedikit pun setelah menamparkan Renata barusan, malah merasa puas akan hal itu. Istri pembangkang seperti Renata memang pantas mendapatkannya. Aksa kemudian beranjak dari tempat tidurnya, melenggang pergi dari dalam kamar itu dan membanting pintu kamar dengan begitu kasar hingga mengeluarkan suara yang keras. Blam!